Hukum Hasto mengatakan Hasto itu ditersangkakan karena Hasto sangat kritis kepada Jokowi. Terutama di akhir kekuasaannya, Jokowi dinilai ekstrim dalam manuver-manuver politiknya. Jokowi dinilai cawe-cawe dalam urusan pilpres, kemudian dinilai mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat pencapresan, termasuk juga dituduh merusak demokrasi dan melanggengkan politik dinasti. Tidak berhenti di situ, tim hukum Hasto juga berargumen bahwa ini tentu tidak terlepas dari Hasto yang memecat 27 kader PDIP, yang salah satu di dalamnya itu ada Jokowi, ada Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution, yang dinilai mempercepat Hasto itu dijadikan sebagai tersangka. Bahkan tidak berhenti di situ, argumen lain bahwa tersangkanya Hasto itu sebagai bukti yang cukup sahih, mempertebal bahwa sebenarnya PDIP itu ditarget untuk diobok-obok, diacak-acak, dan diawut-awut. Ini adalah argumen yang sehari dua hari ini cukup kuat. Narasinya berkembang di mana-mana, di media sosial, media mainstream, media online, dan di kalangan-kalangan kelompok kritis. Jokowi ketika di doorstop ditanya secara terbuka oleh wartawan, ketika namanya dikait-kaitkan dengan kasus Hasto, Jokowi mengatakan Jokowi adalah orang yang tak lagi jadi presiden, Jokowi sudah pensiun. Jokowi kemudian tertawa dengan begitu ringan dan begitu santai, dan Jokowi mengatakan sekaligus memberikan pesan bahwa harus diikuti proses hukum yang saat ini sedang terjadi di KPK. Ini adalah jawaban-jawaban yang khas dengan Jokowi, cukup simpel, cukup singkat, dan seakan-akan memang tidak ingin membantah tuduhan-tuduhan apapun yang selama ini selalu dialamatkan kepada Jokowi. Bahkan Gibran ketika di doorstop juga oleh kawan-kawan media, Gibran menunjukkan gesturnya yang kelihatan tidak happy jika persoalan Hasto dengan KPK itu ditanyakan kepada Gibran. Gibran mengatakan nggak ada hubungannya dengan Gibran, dan tentu saja Gibran mengatakan tidak tahu menahu sama sekali terkait dengan urusan ini. Ini yang saya kira menjadi narasi politik yang cukup berkembang kuat belakangan ini, yang terus menjadi konsumsi publik, sementara perdebatan-perdebatan terkait dengan hukumnya ini seakan-akan sudah selesai karena tidak terlampau kompleks. Hasto misalnya hanya dituduh sebagai sosok yang punya kontribusi terkait dengan penyuapan Harun Masihu terhadap oknum KPU dalam kasus PAU. Termasuk misalnya Hasto dinilai punya andil, bahwa Hasto itu dinilai menghalang-halangi dan merintangi terkait dengan penyidikan Harun Masihu. Oleh karena itu, kalau kita mau menghitung secara rata-rata, argumen politik ini sekalipun begitu kuat, begitu kencang disampaikan oleh tim hukum PDIP, tentu tidak bisa membatalkan, apalagi menganulir fakta-fakta yang dimiliki oleh KPK, bahwa sebenarnya ada bukti yang cukup sahih, bukti yang cukup kuat dimiliki oleh KPK, bahwa Hasto sangat layak ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ini yang saya kira per hari ini narasi politiknya cukup kuat. Bagi saya ini semacam babak lanjut ya, perang politik antara PDIP dengan Jokowi. Mungkin bagi PDIP, sekalipun Jokowi tak lagi jadi presiden, tapi akses Jokowi terhadap instrumen-instrumen politik dan hukum di negara ini cukup kuat. Mungkin bagi PDIP, Jokowi ini adalah sosok presiden dalam tanda kutip, yang masih punya kekuatan untuk masuk ke ranah-ranah hukum, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang saya kira memang sampai hari ini terus menjadi perdebatan. Oleh karena itu, kalau kita mencermati satu persatu, terutama terkait dengan isu politik setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka, tentu publik melihatnya sebagai babak lanjut perang tak berkesudahan antara PDIP dengan Jokowi. Padahal kasus hukumnya sama sekali itu tidak pernah diperdebatkan secara tuntas ataupun diperdebatkan secara kompleks. Yang menarik selanjutnya tentu adalah publik bertanya-tanya ketika dikaitkan dengan Hasto ditetapkan sebagai tersangka, sebagai bukti yang nyata bahwa PDIP akan diacak-acak, akan diawut-awut. Orang bertanya-tanya, diacak-acak untuk apa kepentingan politiknya? Bukannya pilpres sudah usai, bukannya pileg sudah selesai, bukannya pilkada juga sudah usai. Kalaupun toh Hasto ditetapkan sebagai tersangka, tentu secara politik elektoral nggak ada efeknya kepada PDIP, dan di pemilu yang akan datang ini masih cukup lama, dan bahkan memori publik itu akan hilang karena kecenderungan masyarakat kita secara umum suka lupa dengan peristiwa hukum dan politik yang membelit elit-elit partai tertentu. Bahkan kalau mau jujur, kasus korupsi
yang melibatkan elit partai tertentu itu tidak ada faedahnya secara elektoral dan relatif tidak punya daya rusak secara elektoral. Sebut saja misalnya dalam kasus Ketua Umum Golkar, Sekjen Golkar, menjelang Pileg 2019. Setia Novanto dan Idrus Marham itu berurusan dengan kasus hukum. Tapi nyatanya hasil Pileg 2019, Golkar justru muncul dan tampil sebagai partai pemenang Pileg di bawah PDIP. Oleh karena itu, kalau ini disebut sebagai awut-awut, kalau dikaitkan dengan kepentingan politik elektoral, ini sudah melewati itu semua. Karena pemilu, pilpres, dan pilkada itu sudah lewat. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman pasti tahulah apa yang harus kita bicarakan pada video kali ini yang memang sangat-sangat viral dan membuat kita ketar-ketir gemetar mendengarnya. Kenapa? Karena orang-orang yang kita segani dari dulu, orang-orang yang kita suka dari dulu, mereka duduk di kursi tertinggi, tetapi mereka lupa kenapa mereka sampai di titik itu. Itu atas dasar perjuangan masyarakat, ya. Itu atas dasar pilihan masyarakat. Tetapi sekarang malah dia mengkhianati masyarakat. Itu kan orang seperti itu tidak tahu diri lah ya. Itu kalau ada teman kita seperti itu mungkin kita udah tinggalin, buang begitu ya. Itu dialami ya, dialami oleh Joko Widodo. Dari dulu Jokowi ketika dia berada dalam PDI Perjuangan itu karirnya sangat drastis ke atas ya. Makin ke atas dan ke atas. Itulah Jokowi. Karena dia dibanggakan oleh Bu Mega. Dia diberi kesempatan yang besar oleh Bu Mega. Ternyata kebaikan-kebaikan dia itu, ya, mimik mukanya yang begitu, pengen ditabok. Begitu kan, teman-teman. Nah, Bu Mega mempercayakan dia. Ini orang sabar nih Jokowi. Tidak suka melawan musuhnya. Dia sangat bijak dalam bertindak. Iya memang itu kan dulu, kan ada maunya. Ya. Pada kesempatan kali ini, ketika Jokowi baru kader-kader pertama berada di PDI Perjuangan, Bu Megawati mempercayakan dia menjadi seorang wali kota di Solo. Apakah cukup bagi Bu Mega Jokowi hanya sebagai wali kota? Tidak, ternyata dia memberikan hal yang besar, yaitu menjadi seorang gubernur di ibu kota DKI Jakarta, yang dimana orang-orang yang kalau menjadi gubernur di sana itu adalah orang-orang pilihan dari PDI Perjuangan, karena pastinya itu akan menaik ke tingkat internasional dan ke tingkat nasional nantinya. Tidak bisa dipungkiri DKI Jakarta adalah pusat perhatian di mata dunia, pusat perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Berarti kalau gubernur di sana itu lebih nomor satu diperhatikan. Dan Jokowi pun duduk di sana. Ternyata bagi Bu Mega ini tidak cukup kayaknya. Jokowi harus diberi level yang lebih tinggi lagi. Dia memberikan yang lebih tinggi, yaitu menjadi seorang Presiden Republik Indonesia. Dia menang juga, bahkan 2 periode. Tetapi di akhir masa jabatannya dia lupa dirinya, kacang dengan lupa kulitnya. Itulah Jokowi yang terus-menerus saat ini ya melakukan kegaduhan sehingga ia dipecat oleh Bu Mega secara tidak hormat. Sangat memalukan. Mantan pecatan ya, mantan pecatan itu sulit untuk diterima di mana-mana. Bayangkan teman-teman, kalau ada pegawai swasta di perusahaan ya dia dipecat secara tidak hormat, ya perusahaan-perusahaan yang lain pun akan sulit menerima dia karena itu bekas pecatan. Ya, sama halnya yang dialami oleh Jokowi juga. Jokowi mengalami hal yang sama. Dia bingung sekarang. Dia mau kemana? Semua partai menolak. Dia menyalahkan PDI Perjuangan. Lah, kok disalahkan begitu? Yang salah awalnya, yang mulai awalnya siapa? Joko Widodo kan? Pada kesempatan kali ini, kita bersyukur karena Bung Adi Prayitno ya memberikan pemahaman-pemahaman dan analisis seperti ini. Tentunya bagaimana gerakan-gerakan politik yang dilakukan oleh seorang Mulyono saat ini dalam mengalahkan PDI Perjuangan dan menghalalkan berbagai macam cara untuk melawan PDI Perjuangan. Dia memakai KPK untuk menghantam Hasto,
sehingga bagi dia ini harus tersangka korupsi. Ternyata PD Perjuangan tidak gentar-gentar juga akan hal itu. Ya, sebenarnya Hasto ya yang penting ada bukti, oke begitu kan, karena dia tidak takut ini nggak ada bukti. Ya, tetapi kalau buktinya manipulasi ya itu pasti tahu lah, ahli-ahli hukum banyak di PD Perjuangan. Sangat wajar Bang Adi, mereka itu tidak memiliki materi yang berkualitas, jadi isu Jokowi mereka lanjutkan. Semua itu akan mereka tuai hasilnya karena masyarakat sudah cerdas dan sedang bersikap. Ya, biarlah sendiri menikmati perputaran politik di Indonesia. Terima kasih analisis Adi Praetno, sekedar menikmati dinamika politik Indonesia setelah aroma-aroma pilpres dan pilkada selesai. Walaupun membuat kita agak-agak takut ya, khawatir akan masa depan Indonesia ini, tetapi kita titipkan semuanya ini di tangan Prabowo. Semoga ini berjalan dengan baik ya, semoga berjalan dengan harapan-harapan masyarakat bagaimana Prabowo Gibran menjalankan tugasnya di 2000 sampai 2029 ini nantinya, dan itu akan menjadi batu loncatan negara kita menjadi negara emas di 2045. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.